Tadi pakai NEM di akalan, habis itu pakai zonasi, sekarang di akalan lagi gitu. Banyak masyarakat yang mengeluh gini, zonasi jangan cabut aja dong, jangan pakai zonasi gitu. Sebenarnya idealnya seperti apa Pak? Nanti PPDB ke depan lah, biar persoalan-persoalan ini nggak terjadi lagi. Jadi persoalannya tidak ada sanksi. Buatlah sanksi yang tegas. Karena persoalan ketika di kitanya di Indonesia lah, saya sebagai guru sosiologi, sesuatu yang dibuat lebih sulit akan lebih mahal biaya untuk melicinkan yang mahal tersebut. PPDB tahun sekarang sulit, maka akan lebih mahal. Biayanya lebih mahal. Biayanya ketika akan curang, karena kenapa mahal? Kalau ketahuannya resikonya berat gitu kan. Nah, jadi sekali lagi saya sayangkan, saya ulang, kenapa pemerintah tidak antisipasi dengan persoalan kartu keluarga, atau memang satu hal yang menjadi persoalan PPDB SMA itu kewenangan pemerintah provinsi. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih dari pegiat pendidikan, beliau aktivis pendidikan yang sudah cukup lama memperhatikan berbagai pendidikan. Backgroundnya beliau adalah seorang guru, tapi jiwa dan raganya sudah diserahkan untuk kemajuan pendidikan di Jawa Barat. Kita sudah kedatangan Bapak Iwan Hermawan sebagai Ketua FAGI Jawa Barat ya Pak ya. Gimana Pak Damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Sampurasun. Rampes Pak. Hatur nuhun Pak sudah menyempatkan hadir di Ayo Talk di Ayo Bandung. Kita podcast hari ini kita lagi membahas yang lagi seru-seru nih Pak sekarang. PPDB ya Pak ya, luar biasa isunya lagi bergulir luar biasa dan pemberitaan juga luar biasa masif. Kemudian banyak teman-teman di lapangan luar biasa sekali. Langsung aja mungkin Pak. Gimana Pak ceritanya nih PPDB? Katanya banyak nih ya temuan nih Pak di lapangan. Kalau saya sebagai aktivis dan seringkali jadi narasumber kan oleh media, biasanya kalau tanya Pak Iwan gimana PPDB sekarang? Oh tinggal ganti aja tanggalnya yang tahun kemarin gitu. Karena setiap tahun ke belakang itu persoalannya itu juga. Sama tidak ya ada berulang perubahan. lagi. Maka saya katakan ke teman-teman wartawan, kalau menulis berita tentang pelanggaran pakai yang tahun yang lalu. Tinggal tahun dan bulannya yang dibedakan. Toh isinya sama itu. Tapi ternyata tahun sekarang pun ya tidak beda dengan tahun-tahun yang lalu gitu. Bahkan katanya lebih ini ya Pak ya, ada temuan soal zonasi Pak. Ya, sekarang begini, kebijakan Dinas Pendidikan Jawa Barat sudah tidak lagi mengakomodir atau membuka pintu untuk spelling. Spelling itu pelonggaran kuota. Misalkan satu sekolah kuotanya 360. Dia buka di PPDB online 320. Berarti sekolah itu punya cadangan untuk titipan, entah siapa yang nitip, persiapan aja ada 40 kursi ya Pak ya. Bayangkan se-Jawa Barat berapa sekolah, berapa titipan. Betul. Di Kota Bandung ada 27 sekolah SMA nih. Berapa titipan dari yang tidak difavoritkan sampai yang difavoritkan. Nah itu, tetapi kebijakan Kepala Dinas Pendidikan Jabar itu tentunya didukung oleh Pak PJ Gubernur. Tahun sekarang tidak dibuka lagi spelling. Dan itu pun tidak lepas dari tekanan kami lah para aktivis pendidikan. Karena dengan spelling ini ya merugikan siswa yang benar-benar. Sehingga kalau 40 orang siswa sekolah itu jadi tidak diterima gara-gara itu ada spelling. Dan insya Allah tahun ini sudah nggak ada lagi sudah nggak ada. spelling. Tetapi dampaknya yang namanya PPDB, aturan apapun seketat dibuat oleh pemerintah selalu diakal-akali. Betul. Dan kemungkinan lebih sulit lebih mahal. Ya. Lebih sulit, aturan lebih mahal biayanya. Nah gitu. sekarang yang diakali jalur apa nih Pak? Sekarang kan baru dibuka nih tahap pertama untuk SMA itu. Dia itu jalur untuk zonasi dan KETM. Nah, KETM lewat dulu aja. Ini yang zonasi yang untuk SMA nih, kan kuotanya 50%. Zonasi. Jadi kalau 360 siswa itu berarti 180 itu untuk masuk jalur zonasi. Pak ya. Nah, tahun-tahun kemarin kan banyak kakak aspal yang mendekatkan itu kakak dengan sekolah gitu. Nah
saya juga curiga dengan itu. Maka sebagai aktivis saya coba tracking. Ya kita mencoba sekolah yang kira-kiranya jauh dari lingkungan masyarakat. Di Kota Bandung. Dan itu banyak Pak sebenarnya ada ya? Kita ngambil yang Jalan Bitung. Oke. Kenapa? Jalan Bitung itu favorit loh. Sejak kecil orang Jawa Barat sudah disarankan ke Bandung. Neleng nengkung, gera gede, gera jangkung, gera sekolah di Bandung. Ya. Kok mau di Jalan Bitung? Boleh di-spill Pak SMA-nya. Jalan Bitung berarti SMA itu? 5 dan 3. 3, 2 itu yang ya? difavoritkan itu SMA 3. SMA 3. Kenapa? Karena historis, Kang. Oke. Historisnya apa? Kalau pejabat orang tuanya di situ di SMA 3, dia di SMA 3. Anaknya juga harus di SMA 3. Nanti cucunya sama. Oke. Artinya historis gitu. Selain itu ya mungkin diakui kualitasnya bagus. Di diamond in, diamond out kalau dari situ. Nah, jadi kita coba tracking. Loh, saya dapatkan gitu. Ini bukan ini informasi publik kan karena setiap siswa yang daftar ada datanya. Ya, dipublish kan Pak secara online kan online, semuanya. Tetapi belum di ranking. Oke. Nah, sebagai aktivis coba kita menggunakan Excel, kita masukkan data-data yang daftar ke SMA 3 tapi tidak semuanya. Kita coba yang 500 meter ke bawah. Setelah kita kerjakan, ya semalam suntuk ini kan, yang namanya ini bagian di perjuangan. Betul. Ternyata paling dekat itu hanya 74 meter. 74 meter. Dari server, tentunya server yang salah hitung cuma lebih ke WC lebih ke depan. Nah, dan passing grade-nya batas akhirnya itu 365,208 meter. Oke. Nah, dan yang menarik bahwa ada 150 orang dari 180 jaraknya 300 meter ke bawah. Berarti numpuk itu di situ. Berarti posisinya numpuk semua di bawah 360 meter semua ya, Pak ya? Enggak, 365 ya. Ya, 365. Tetapi dari 365 meter itu 150 ada di 300 meter ke bawah. 300 meter ke bawah. Lebih dekat lagi, Pak ya? Iya, 150 orang loh. Sehingga sisanya yang sampai mencapai 365. Jadi yang merasa 300 yang 400 lah. Udah apalagi 500. Yang 500 sudah lewat aja Pak ya, udah nggak bakalan masuk zonasi ya Pak ya. Dulu itu Jalan Nias, terus Jalan Tongkeng itu masih masuk kan? Tahun-tahun yang lalu sebelumnya. Itu komplek perumahan maksudnya Pak di situ gitu, ya, masih masuk. Masih masuk. Nah sekarang kan hanya 300 meter, 300 meter lah, lebih sedikit lah, 365. Nah ini kan sangat mencurigakan. Tetapi kami sebagai masyarakat tidak bisa mengetahui siapa itu yang 74. Cuma tahu namanya, alamatnya di mana, asal sekolah di mana, karena di PB online itu tidak ada alamat dan tidak ada asal sekolah. Kami membuat rilis lah, mohon ombudsman, suatu lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah mengawasi dan APH untuk investigasi, baik investigasi forensik terhadap data administrasi dan juga investigasi lapangan gitu. Karena hanya mereka yang bisa saya minta dibuka. Tapi Pak kalau sebentar di posisi 300 meter lah ya. Yeah. Ada nggak Pak sekitar SMA itu posisi 300 meter perumahan penduduk sampai sebanyak itu? Ya saya coba di Google, kalau ke utara kan itu Ajen kan. Oke. Kalau ke barat itu Dinas Sejarah Kodam Siliwangi. Ke timur itu perkantoran ya Pak ya berarti. Enggak, timur kan taman musik. Taman musik. Oke. Nah, ke belakang sampai Jalan Jawa ada beberapa rumah lah. Oke. Tapi tidak sebanyak 150 gitu. Kan 300 meter sampai Pomdam lah situ. Itu tidak sampai 150 rumah. Gitu kan. Okay. Tetapi yang menarik dari data yang saya dapatkan banyak alamat-alamat yang koordinatnya sama. Wah, berarti dia tinggal pada rumah yang sama gitu. Nah, jadi kenapa 300 meter itu banyak berada di 150 ya orang, berarti
banyak satu rumah yang menggunakan alamat yang sama. Alamat yang sama. Nah, artinya karena di pendaftaran mereka harus menyerahkan kartu keluarga ya Pak ya? Iya. Artinya ada permainan di kartu keluarga mungkin Pak? Saya agak seudon juga ya, ini pasti gitu. Pasti, apalagi kalau sudah diinvestigasi ke RT-nya, ke sekitar penduduk, ada nggak yang namanya Iwan, misalkan bapaknya Arif di situ, ya, betul. Contohnya. Kalau nggak ada, nah, tetapi satu rumah 5 kepala keluarga sah menurut Disduk Capil. Secara administrasi sah. Ya, hak warga negara. Nah, tetapi hasil kajian saya dapat informasi ya, walaupun tidak bisa dibuktikan secara hukum, itu ada yang pelanggaran upaya masyarakat yang namanya KK Backdate. Oke. Nah, gimana nih Pak? KK Backdate itu dia membuat kartu keluarga pindah, misalkan saya di Riung Bandung pindah ke Jalan Kalimantan. Nah, beserta keluarga dan pembantu. Nah, tahap kedua, sekian bulan kemudian saya buat lagi, tapi sebagian anggota keluarga khusus pembantu sudah dikeluarkan. Sudah dikeluarkan. Berarti sudah punya 2 kartu keluarga yang ada pembantunya dengan yang tidak ada pembantunya. Oke, ketika daftar dia masukkan kartu keluarga yang terakhir. Kan persyaratannya harus ada kartu keluarga pendamping sebelum pindah. Maka dia perlihatkan, tetapi menurut laporan yang saya dapatkan, dia diakal-akali dengan backdate, tahunya dipindahkan. Bisa pakai scanner, bisa pakai berbagai cara, atau bisa ada oknum yang melakukan backdate, dan itu sah secara hukum. Artinya kalau kita di barcode-nya sah. Nah, itu informasi yang disebut dengan backdate. Tetapi saya kira bukan hanya SMA 3. Setelah saya lihat beberapa sekolah SMA 5 itu terdekatnya hanya 95 meter. Dan beberapa sekolah saya track SMA 1 Garut ada yang 50 di Depok, SMA 1 Depok, di beberapa daerah Cirebon, Bekasi. Itu ada persoalan gitu. Hanya memang sekolah-sekolah yang lain itu memang ada yang berdekatan antara perumahan dengan sekolah. Nah, berarti Pak, kemungkinan tindakan seperti itu sudah masif ya Pak ya, dilakukan hampir di semua sudah SMA. Masif dan pengalaman dari tahun ke tahun. Dan artinya itu selalu berulang gitu iya. Ya Pak ya. Sementara pemerintah dalam hal ini Kemendikbud dan dia kan Kemendikbud itu sudah dapat laporan. Misalkan ada beberapa kepala daerah yang tahun kemarin mau pemilu, nggak tahu loh begitu aktif untuk datang investigasi. Nah, udah ini. Tetapi kenapa regulasinya yang dibuat oleh pemerintah, Kemendikbud maupun oleh Dinas Pendidikan tidak antisipasi terhadap persoalan ini. Nah, ini yang kita sayangkan, kan harusnya belajar dari pengalaman. Kalau sekarang sekolah tidak punya kewenangan sekolah untuk melakukan investigasi faktual. Itu dalam regulasi. Tetapi ada diskresi yang dilakukan oleh PLH Dinas Pendidikan Jawa Barat. Nah, bentuk diskresinya memerintahkan kepada seluruh kepala sekolah sebelum diputuskan, maka lakukan investigasi administrasi dan investigasi lapangan. Kalau memang terbukti itu melakukan pelanggaran, maka bisa didiskualifikasi seperti yang dilakukan oleh Kang Emil tahun kemarin 2.500 dibatalkan. Nah, yang jadi persoalan, kepala sekolah juga agak kebingungan. Ini kan persoalan hukum. Ketika dibatalkan itu punya tanggung jawab hukum. Maka perintahnya itu harus tertulis. Oke, berarti artinya harus ada komitmen dari PJ Gubernur sekarang gitu. Ya, maka Pak PJ Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat PLH surat tertulis yang dapat saya informasi lewat lewat pesan media sosial. Saya juga dapat ini. Tetapi itu ada rasa ketakutan dari kepala sekolah untuk kalau membatalkan. Sekali lagi kita mohon Pak PJ, itu persoalan yang menyangkut nasib seseorang itu diterima atau tidak, dibatal tidak, itu melalui tertulis. Karena di Pergub nggak ada. Ya, di Pergub tidak ada. Cuman tertulis. Jika terjadi pelanggaran terbukti, maka dia diberi sanksi sesuai perundangan yang berlaku. Hanya itu kan, tidak jelas, tidak ada kata dianulir, kata-kata gitu dianulir, dibatalkan kelulusannya gitu. Jadi sekali lagi saya berharap ya
sebelum pengumuman tanggal 19, Kang. Jadi sekarang masih 4 hari lagi ya Pak ya? 4 hari. Nah, jadi waktu 4 hari mestinya dipakai secara maksimal untuk melakukan investigasi dan mungkin mensortir ya Pak ya, mana nih yang benar-benar warga sekitar, mana yang hanya kakak bodong kayak gitu ya Pak ya mungkin. Tapi sebagian besar seluruh sekolah di Jawa Barat, SMA, SMK, hari ini udah memutuskan. Hari ini sudah memutuskan. Hari ini sudah diputuskan rapat Dewan Guru dengan kepala sekolah yang menyatakan yang diterima itu siapa saja. Wah, berarti gimana dong Pak? Nah, instruksinya kan kemarin tanggal 13 melakukan verifikasi. Tanggal 14 baru rapat. Itu yang instruksi dari Pak PLH. Okay. Saya hormat dengan adanya diskresi. Cuman sayangnya tidak bentuk tertulis instruksinya gitu. Kan ada nomor, kan nanti dinyatakan dibatalkan berdasarkan nomor sekian instruksi dari kepala dinas atau dari PJ itu. Karena begini, jika dibatalkan setelah pengumuman Tanggal 19 dan Pak ya. calon peserta didik itu sudah mendapatkan surat keputusan dari kepala sekolah, karena yang memutuskan diterima atau tidaknya bukan Kadisdik apalagi gubernur, tetapi kewenangan kepala sekolah. Maka kepala sekolah mengeluarkan surat dinyatakan diterima dan itu dibatalkan, itu sudah punya kekuatan hukum kan. Bisa di PT-UN-kan oleh orang tua murid dan berdampak psikologis bagi anaknya yang dibatalkan. Nanti akan mengadu lagi ke PAI gitu ya. Betul. Dan itu akan jadi persoalan, jadi ribet lagi. Kasihan anaknya kan sudah diumumkan, dibatalkan. Lulus gitu ya, taunya dibatalkan gitu dan ya. terbukti. Ya saya buka aja lah, tahun kemarin kami menemukan adanya surat keterangan palsu. Salah satu di antaranya di SMA 9 Bandung lah, saya dapatkan ada 8 orang menggunakan surat keterangan palsu. Yang berbuat itu kan orang tuanya, dosa orang tuanya. Anaknya kan akhirnya tidak bisa dikeluarkan gitu, karena persoalannya bukan kesalahan anaknya, yang kedua dampak psikologisnya berat. Nah, dan itu jangan terulang lagi. Nah, oleh karena itu ya sebelum pengumuman, ayo kepala sekolah sudah ada instruksi walaupun tertulis, lakukan gitu. Ada keberanian enggak gitu. Betul. Kalau tidak ada keberanian ya apa bedanya dengan tahun-tahun yang lalu? Betul. Begitu. Pak. Masih untung tahun kemarin 500 600 ya masih terakomodir gitu. Sekarang udah Tapi ada juga yang tertipu. Wah, dia sudah mengurus karena yakin 500 meter dari SMA 3 itu bakal diterima. Dia mungkin sudah mengeluarkan biaya, sudah mengurus kakak, nyata-nyata tidak diterima. Hanya 362,5 itu kan. Tapi ini Pak, sebenarnya yang kasihan tuh benar-benar warga lokal, warga asli situ punya kakak situ jaraknya misalnya dia jaraknya 700 meter gitu ya. Yang kasihan itu ya Pak ya sebenarnya. Itu Pak, ya? Kemarin itu kan spelling tuh merugikan. Nah sekarang kan kecurangan itu, tapi saya masih menggunakan indikasi ya. Ini indikasi kecurangan itu, tetapi secara logika nggak mungkin. Rumah di situ ada 300 meter sebanyak 150 pasti ada kecurangan. Nah, tetapi dengan indikasi ini ya saya yakin ini kecurangan dilakukan. Nah, dari saya dari tadi awal diakalan dulu ketika UN diakalan dengan membocorkan UN. Kunci jawaban dibocorkan. Saya banyak di APH oleh pihak kepolisian karena berani menyampaikan adanya kecurangan. Karena pemerintah tidak ada. Nah, sekarang ya, terus ada bimbel di mana-mana agar nilai UN-nya tinggi. Yang dekat dengan sekolah tidak diterima, yang jauh keterima. Maka pemerintah mengubah dengan zonasi untuk menolong orang-orang yang sekitar sekolah itu, dan juga ya dengan zonasi ini jadi tidak semua sekolah ke pusat. Kan lumayan tidak macet ya. Walaupun yang jadi pemikiran awal zonasi itu dari Kota Bandung. Kami dengan kawan-kawan ada rayonisasi kan. Nah, itu diadopsi oleh Kemendikbud. Sehingga dulu dengan ada rayonisasi, orang Ujung Berung itu nggak mau ke SMA 10, nggak mau ke SMA 7. Dulu kan saya orang Ujung Berung. Yeah. Kalau SMA itu SMA 7 dan SMA 10 favorit. Kedua 4, akhirnya 24 jadi sekolah yang bagus. Itu akibat rayonisasi. Itu dampaknya bagus. Nah, tetapi ya sekali lagi dengan rayonisasi pun diakalan. Karena apa? Pemerintah belum melakukan pelayanan yang sama seluruh sekolah di Kota Bandung. Betul. Di Jawa Barat, apalagi di Indonesia, masih ada disparitas antara sekolah
di kota dengan sekolah di daerah. Tuh. Jangankan pelayanannya Pak, sekolahnya pun nggak ada Pak. Oh, ada. Sekarang itu Pak, kalau warga yang di pinggiran ya, dia perbatasan Kabupaten Bandung, Kota Bandung gitu ya, di perbatasan. Sekolahnya nggak ada Pak, paling jauh misalnya itu paling dekat misalnya satu sekolah aja, itu dikejar semua ini. Jadi kasihan dia mau masuk ke negeri nggak ada, mau masuk ke sini kuotanya terbatas gitu Pak. Tapi ada tahun sekarang ada Permendikbud nomor 47 tahun 2023 tentang standar pengelolaan. Bagi sekolah yang memilih, artinya ada sekolah-sekolah, ada kecamatan tetangga. Jika ada kecamatan tetangga di sekitar sekolah itu tidak punya sekolah, maka sekolah tersebut dikecualikan dari batas 36 promil. Jadi bisa sampai 40. Kalau daerah tertentu di Kota Bandung misalkan SMA 27. Itu tidak mutlak harus 36, bisa nyampe 40. Karena ada kecamatan-kecamatan tetangganya yang tidak punya sekolah gitu. Tapi teorinya seperti itu, pelaksanaannya nggak seperti itu Pak. Nah sekarang harus dibuka dong. Nah ini tambahannya dari, karena kalau tidak ada alamat dan asal sekolah kita nggak ketahuan. Jangan-jangan itu yang spelling plus. Itu. Nah dia harus terbuka. Oleh karena itu sekolah yang mendapat prioritas itu dapat surat keputusan dari Dinas Pendidikan, dalam ini Kepala Cabang KCD, dan mesti dibuka ke publik. Itu warga mana saja yang tambahan itu, yang 4 kan, kalau tambahan 4 10 kan 40 nih, 40 orang dari mana? Nah itu untuk membantu jika ada persoalan, ada sekolah-sekolah kan di Jawa Barat itu masih banyak. Itu masih bisa Pak sebenarnya kayak gitu. Aturannya sekarang boleh. Ada. Baru tahun itu. Tapi bukan spelling maksudnya dia. Bukan, tapi spelling. Sah bagi sekolah yang ditunjuk menampung sebagai penyangga dari kecamatan-kecamatan yang tidak punya SMA di situ atau SMK atau tidak sekolah, maka itu karena kan kalau SMK kan tidak dijonasi. Iya betul. Tapi Pak balik lagi ke soal persoalan zonasi tadi Pak, ini tadi pakai NEM di akalan, habis itu pakai zonasi sekarang di akalan lagi gitu. Banyak masyarakat yang mengeluh gini, zonasi jangan cabut aja dong, jangan pakai zonasi gitu. Sebenarnya idealnya seperti apa Pak? Nanti PPDB ke depan lah biar persoalan ini nggak terjadi lagi kayak gitu mungkin. Yang Pak? Pertama begini, saya 3K aja lah. Kalau ada komitmen di bawahnya harus konsisten. Dan masyarakat harus konsekuen. Nah 3K itu, karena 3K itu tidak dilaksanakan dengan cara apapun, itu PPDB ini tetap diakal-akali, gitu. Jadi apapun mekanismenya nanti pasti akan oleh tetap. Karena itu yang pertama, salah satu penyebab dilakukan hal tersebut tidak ada sanksi yang menimbulkan efek jerak. Kalau anak itu dibatalkan, jerak kan? Nah sekarang nggak ada, karena persoalan tadi psikologis gitu ya, ada dampak bagi anaknya. Nah, jadi terus para pelaku yang katakan yang membuat surat keterangan palsu tahun kemarin, saya lapor loh ke Polda. Saya lapor kemana-mana karena legal standing saya untuk mengadukan tidak kuat, bukan orang yang dirugikan. Akhirnya sementara orang tua nggak berani untuk melaporkan bahwa, nah itu masih mudah-mudahan anak saya diterima gitu. Jadi persoalannya tidak ada sanksi. Buatlah sanksi yang tegas. Karena persoalan ketika di kitanya di Indonesia lah. Saya sebagai guru sosiologi, sesuatu yang dibuat lebih sulit akan lebih mahal biaya untuk melicinkan yang mahal tersebut. PPDB tahun sekarang sulit, maka akan lebih mahal. Biayanya lebih mahal. Biayanya ketika akan curang. Kenapa mahal? Kalau ketahuannya resikonya berat gitu. Betul. Kan. Nah, jadi sekali lagi saya sayangkan, saya ulang, kenapa pemerintah tidak antisipasi dengan persoalan kartu keluarga. Atau memang satu hal yang menjadi persoalan, PPDB SMA itu kewenangan pemerintah provinsi. Tetapi siswa yang diterima adalah siswa SMP yang jadi kewenangan kota kabupaten. Segera berkas-berkas yang dibuat persyaratan kepada orang tua oleh orang tua siswa, berkas-berkas yang ada di kota kabupaten. Sehingga tidak bisa intervensi pemerintah provinsi langsung kepada kalau organisasi, kalau dinas langsung, tapi harus prosedur koordinasi gitu kan. Karena tidak ada garis komando. Betul. Itu salah satu persoalan. Kalau dari SD ke SMP itu sangat mudah. Kalau ada pelanggaran karena memang masih satu atap. Masih satu atap. Tapi ketika dari
SMP ke SMA. SMA. Ya, belum lagi madrasah aliyah. Betul. Itu tidak di bawah provinsi, tidak di bawah kota kabupaten, langsung di bawah pusat. Di bawah Kemenak ya, Pak, ya? Kemenag. Itu kan, nah itu yang jadi persoalan. Jadi jika pendidikan dikelola oleh lembaga kewenangan yang banyak, akhirnya begini gitu. Salah satu penyebabnya. Jadi kalau memang oke oleh provinsi semua atau ini akan mudah. Nah sekarang salah satu diantaranya sulit untuk mendeteksi pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran kependudukan, termasuk nilai rapot lah. Yeah. Ya, kan setelah di tahap 2 itu adalah jalur prestasi akademik dan jalur prestasi non akademik. Dan itu semuanya data-data tersebut berasal dari daerah kabupaten. Sehingga kalau dikeluarkan oleh lembaga resmi, rapot kan oleh sekolah, terus olahraga atau kesenian ditandatangani oleh pemerintah yang sah, pemerintah daerah, provinsi tidak usah verifikasi gitu, karena dikeluarkan oleh lembaga yang resmi, walaupun aspal asli tapi palsu. Nah, jadi itu salah satu persoalan yang ditanyakan oleh Kang Arif, itu salah satu diantaranya ada persoalan pengelolaan yang berbeda. Benar. Termasuk Pak, ini agak ini juga nih Pak. Kemarin karena Ombudsman merespon ya keluhan dari masyarakat gitu. Kalau gitu dibuka aja dong datanya ini sebenarnya siswa-siswa yang zonasi yang pada ngumpul di satu sekolah itu, alamatnya ngumpul di situ, itu sebenarnya SMP-nya dari mana gitu kan? Ada usulan kayak gitu. Ombudsman sudah melakukan itu, merekomendasikan ya Pak ya. Tapi ternyata dari KID ya, Komisi Informasi Daerah Pak ya, itu bosnya itu akan membuka informasi publik gitu, itu tidak boleh. Gimana Pak ceritanya itu udah dua lembaga ini udah saling berseberangan? Kan ketua Ombudsman itu dan Satriana, sebelumnya ketua KID Jabar loh. Di surat yang dikeluarkan oleh Ombudsman disebutkan diminta bahwa asal sekolah dan alamat. Karena dan Satriana sebagai ketua Ombudsman kantor Polda Jawa Barat yang mantan KID menganggap itu bukan informasi yang dikecualikan, yang dirahasiakan gitu mungkin Pak. Itu enggak, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang informasi publik dan keluar Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 disebutkan tidak ada data informasi yang dikecualikan tidak bisa disampaikan ke publik. Itu namanya dikecualikan. Nah, menurut Pak Dan Satriana bahwa alamat siswa itu bukan informasi atau data publik yang dikecualikan. Tetapi menurut KID itu dikecualikan. Kan hukum di kita diperdebatkan lah sampai ke tingkat pengadilan. Nah, ini tetapi kalau di Kota Bandung, PPDB Kota Bandung dari SD ke SMP asal sekolah ada. Asal sekolah ada. Dan di DKI itu memuat kelurahan. Jadi asal sekolah ada Pak? Asal sekolah ada, kelurahan ada. Jadi situ saya lihat yang PPDB DKI nama nicknya diblurkan, asal sekolah alamatnya kelurahan misalkan Kampung Rawa gitu. Nah, nggak usah sampai spesifik lah ya Pak ya, sampai RT RW nggak usah ya Pak. Karena kelihatan kan dari kelurahannya Cipamokolan, Kecamatan Ransasari. Di situ hanya 300 meter alamatnya itu kan jelas dan akan kelihatan loh ini kelurahan ini semua. Nah, jadi setidaknya kalau DKI kelurahan, tapi saya kira RT RW itu RT aja RW lah itu cukup ya. Karena dalam satu RW itu penduduk bisa 1.000 kepala keluarga. Jadi cukup lah dari RW saja. Nah jangan terlalu jelas di RW sebenarnya nomor itu cukup lah. Nah, jadi persoalan kenapa Pak ya? Kenapa Jawa Barat nih? Ya iya saya tidak tahu perbedaan antara Komisi Informasi dengan ini. Tetapi KID Ombudsman itu berhak untuk membuka. Kalau memang kami masyarakat tidak bisa, oleh Anda silakan buka. Ombudsman, Pak ya? Ombudsman dan KID kan berhak untuk meminta informasi kecuali ya kalau KID minta informasi kepada SMA 3 sebagai bahan ya bisa saja. Ombudsman apalagi ditulis dalam
keputusan Sekjen Kemendikbud nomor 47 nomor 20 tahun 2023 itu pasal terakhir lembaga pengawasan dilakukan untuk di daerah oleh APH dan Ombudsman. Itu punya kewenangan untuk melakukan investigasi faktual. Ombudsman itu buka. Kalau buka, nah saya khawatir kalau tidak dibuka sebenarnya persoalan ini sebelum pembukaan, kemungkinan lah orang tua yang tidak puas, apalagi membaca media atau sudah mendengarkan podcast ini, wah mereka jadi tahu persoalan di situ. Mereka ingin membuka yang 306 orang mana, yang 74 itu orang mana. Yakin orang tua menuntut untuk keterbukaan yang informasi itu, informasi itu gitu. Atau orang tua bisa mensengketakan kepada KID, sengketakan untuk mengetahui agar nanti yang mintanya KID, siapa saja yang berjarak itu, yang diterima itu KID, dan KID berhak menyampaikan lagi kepada orang yang mensengketakan. Betul. Itu kewenangan, dan itu prosesnya ya ada proses hukum, itu ada proses ya yang saya takutkan ada proses jalanan gitu, tidak puas. Ya khawatirnya di situ Pak ya, masyarakat rame-rame nanti berat lagi Pak Ade sebagai kepala Satpol PP ya harus kerjasama dengan APH untuk mengamankan gitu. Yang namanya untuk anak, apalagi anak satu apapun dilakukan. Apapun dilakukan Pak ya. Iya demi anak gitu, demi anak itu gitu. Tapi Pak pertanyaannya, jarak ngumpul kayak gitu ya. Siapa sih Pak mereka yang pada sekolah di situ gitu sampai segitunya gitu, pingin sekolah di situ gitu? Oh iya. Nah, ya yang pertama mungkin orang yang punya kekuatan besar sehingga bisa mempengaruhi kebijakan. Nah, karena yang biasanya kekuatan besar itu mungkin itu penguasa, mungkin pengusaha. Okay. Di antara dua ya. Nah, bisa menggunakan spelling. Oh gitu. Aman, tapi tahun sekarang karena tidak, maka dia lakukan dengan berbagai cara, bisa mempengaruhi pembuat kebijakan, bisa juga dia melakukan lewat orang lain. Saya misalkan saya atur lah, yang penting sekian juta, yang melakukan kejahatannya bisa saya, misalkan saya merubah merubah kakak yang tadi backdate itu sehingga berarti Pak siapa yang punya uang dia akan mencoba itu ya, artinya karena dia punya dana ya, makanya disebut ada uang atau punya kekuasaan. Nah gitu, termasuk yang ada uang nih Pak, banyak sekali. Tapi ada nih. satu lagi Kang yang diwaspadai, seudon lah. Mungkin aja orang tua nggak ada orang tua yang memaksa, ada kontak langsung dengan oknum di sekolah, karena ini PPDB online. Tetapi yang ia tidaknya itu bagaimana operator. Oh, okay. Jadi kemungkinan juga ada oknum orang tua siswa di sekolah mana saja yang menekan operator supaya mengubah, kan bisa tipe titiknya digeserkan. Pura-pura kenapa ini salah? Oh tipe saya karena terlalu capek. Nah itu kan bisa terjadi. Beres urusan kalau itu misalkan saya operator, saya punya adik namanya Arif, anaknya mau sekolah, Kang titip hiji. Walaupun secara administrasi tidak memenuhi syarat. Betul. Kakaknya mencurigakan, diiyahkeun we oleh oknum operator. Betul. Tapi operator itu juga, kalau pengalaman yang saya tanya mantan operator, saya sudah selidiki. Kamu dulu operator, iya. Kamu pernah melakukan kecurangan? Pernah Pak. Kenapa kamu atas instruksi atasan? Jadi berarti ada titipan ke atas dari atasan itu ya? Kesalahan. Kan tahun kemarin banyak titipan. Oh, okay. Kan tahun kemarin itu yang namanya pelanggaran itu ada spelling, ada operating. Betul. Kalau spelling itu namanya dicadangkan, kalau operating itu oknum tertentu, pejabat tertentu mau pengaruhi operator. Misalkan dia bukan anak guru, jadi tiba-tiba jadi anak guru gitu kan. Dia tidak miskin jadi miskin, dia jaraknya jauh jadi dekat. Nah itu pun ada kemungkinan yang harus diwaspadai, salah satu diantaranya. Tapi oknum, saya jangan sampai operator tersinggung oleh saya, tapi oknum ada di mana-mana lah. Mungkin oknum bisa melakukan, tapi kemungkinan melakukan itu bisa aja gitu. Ya, oleh karena itu setiap sekolah itu harus ada verifikator
operator. Diverifikasi lagi. Tapi kalau verifikatornya curang, sama aja ya semuanya kena. ya iya podo bae lah Mas gitu. Tapi Pak di medsos ini luar biasa Pak Mas Ifka. Ada pemberitaan soal PPDB gitu. Kemudian ada yang menyebut jalur zonasi gitu. Ini bukan jalur zonasi tapi jalur donasi. Nah, artinya masyarakat ini sudah perspektifnya kalau mau masuk sekolah ini donasinya segini. Masuk segini donasinya segini sekian juta. Ada temuan nggak sih Pak sebenarnya? Ya kalau isu sih untuk mendapatkan biar dekat kakaknya isunya ada. Untuk kakaknya, ya, tapi untuk yang sekolahnya masuk Pak, untuk sekolahnya gitu dia jual beli kursi gitu? Ya sekarang kan sudah nggak ada lagi spelling. Oh, kalau kemarin itu saya meyakini 1000%. Karena saya juga guru kan dulu, mungkin saya pelaku gitu ya. Gitu. Yang saya omongkan itu karena sudah dispellingkan. Misalkan dispellingkan ada 60 orang. Yeah. Maka 60 orang itu dibagi lagi. Bagaimana sekian persen itu kewenangan Disdik, sebenarnya kewenangan kepala sekolah. Jika istilah Baduy dalam Baduy luar istilahnya gitu. Okay. Nah itu bukan hal yang dirahasiakan. Makanya ketika MPLS itu udah baris tiba-tiba ada pendatang baru. Nah itu yang lewat jalur spelling belakangan. Istilah saya itu tahap ketiga. Nah, tapi sekarang tidak ada gitu. Tidak ada. Jadi kemungkinan jalur donasi atau jual beli kursi langsung sekolah itu kemungkinan nggak ada. Kecuali dia lewat kakak itu ya Pak ya. Lewat kakak. Atau lewat mempengaruhi menekan oknum operator yang saya katakan. Kakaknya jauh tapi tipe itu dengan tekanan dari atasannya. Ini dekatkan nih gitu. Betul. Kan bisa terjadi dekatkan aja dia kan suruh di sekolah kita, masa suruh tiap hari bekerja di kita mengabdi kepada kami, anaknya mau masuk sini nggak bisa. Iya betul. Terbukti tahun kemarin kalau tidak salah SMA Negeri Cikeruh saya sebutkan aja lah. Gimana apa nih Pak? 3 cm. 3 cm. Jaraknya 3 cm Pak. Oh itu kebayang mepetnya kayak apa ya? Iya saya kejar siapa itu, ternyata itu anak pesuruh di situ tidur di sekolah gitu. Tapi berarti memang dia tidur di situ, tidur Pak. Di situ. Ya kan 3 cm itu. Saya kan jadi tertawa. Ini zonasi hanya 3 cm. Kita duduk bergeser aja sudah 3 cm. Berarti dia mestinya ya kan di sekolah itu ada luas ada 50 gitu. Yeah. Ya jangan terlalu 3 cm terlalu polos itu yang namanya operatornya tuh geserkan atau jadi 30 meter atau 3 meter aja lah mungkin tapi 3 cm kan itu viral tuh dan saya salah orang yang memviralkan itu kasus zonasi 3 cm itu yang terjadi di SMA 1 Cikeruh. Itu tahun berapa Pak? Tahun kemarin. Semoga tahun ini nggak terjadi ya Pak ya. Jangan-jangan nanti ada yang 1 cm nih Pak. Yang udah kan kalau 30 sekarang saya dapat menemukan 30-40 di beberapa sekolah itu. 30-40 cm meter ya Pak ya. Itu pun 30 meter tuh sebenarnya tetanggaan ya Pak ya, sekolah tetanggaan itu sama rumah. Mestinya tapi kalau terlalu banyak ngaronyok di situ gitu. Sekolah itu kan sekitarnya sawah. Berarti itu ada sekolah ditempatkan di daerah tapi dianggap favorit dipindahkan ke lingkungan sawah. Tapi sama aja itu 50-30 di bawah bahkan tahun kemarin sebanyak 200 orang jaraknya hanya 150 meter berarti ada komplek perumahan di depan sekolah. Nah, itulah. Jadi kita dari data itu kita sudah mencurigai ada kecurangan. Nah indikatornya itu dari alamat-alamat yang ya dengan kasat mata nggak mungkin terjadi. Tidak mungkin ya. Apalagi nanti kalau di Jalan Belitung itu kan tahu sendiri gitu sekitarnya. Nah tidak ada 300 rumah. Daerah situ gitu kurang dari 300 rumah gitu kecuali ya makanya satu rumah bisa 10 kepala keluarga gitu. Tapi Pak ini kan sudah kejadian dan waktu pengumuman sebentar lagi. Kira-kira apa nih Pak yang mesti dilakukan ya? Satu tadi mungkin ombudsman sama pihak terkait investigasi mengumumkan. Setidaknya tahun depan jangan sampai terjadi lagi Pak mungkin. Kira-kira apa nih evaluasinya biar tahun depan PPDB lancar lah semua punya hak yang sama gitu Pak? Nah yang pertama tentunya beri sanksi yang tegas. Kalau siswanya batalkan sebelum pengumuman, nanti orang tuanya dianulir ya Pak ya? Dianulir. Kalau yang melakukan PNS itu kena aturan disiplin PNS. Bahkan kalau masyarakat melakukan pemalsuan itu pidanakan. Hanya memang, nah itu ya. Saya kira
kalau ditemukan oleh pihak aparat penegak hukum tidak ada dumas pun itu bisa gitunya karena yang tidak ada dumas pun jangan selalu menunggu aduan masyarakat baru ditindaklanjuti. Kalau memang membahayakan merugikan negara ya APH juga bisa memberikan sanksi langsung. Nah itu aparat ya Pak ya bisa turun tangan Pak di situ. Terus regulasi ke depan antisipasi apa yang terjadi walaupun mungkin modusnya beda lagi. Okay. Nah itu kecerdasan orang-orang Indonesia lah dengan berbagai cara untuk bagaimana mengelabui pemerintah. Rakyatnya pinternya tapi dalam hal akal-akalin untuk mengelabui pemerintah. Pemerintah yang buat regulasi tapi diakal-akali, bukan diperdebatkan di pengadilan tapi diakal-akali oleh oknum masyarakat sehingga capek-capek harga jutaan, puluhan juta untuk membuat sebuah regulasi digagalkan dengan diakalan juga. Tapi yang ngakalin ini oknum Pak ya, oknum masyarakat ya Pak ya, tidak semua masyarakat. Cerdas. Kalau tidak cerdas kan tidak bisa ngakalin ya Pak ya. Sekarang kan kalau oknum itu tidak cerdas akan mudah oleh pemerintah diberi sanksi. Kan sulit itu pemerintah yang melakukan sanksi terhadap oknum-oknum yang melakukan KKBDet itu sampai sekarang gitu. Pak ini kan persoalan pendidikan luar biasa banyak sekali ya. PPDB, nanti kadang-kadang ada kasus bullying, termasuk kemarin yang baru aja terjadi Pak ya di Kabupaten Bandung Barat itu bullying. Kita nyebrang sedikit nih Pak, habis persoalan PPDB, sekarang persoalan bullying nih. Perasaan nih selalu mengulang Pak masalahnya nih bullying. Terjadi lagi di KBB sampai anaknya sampai meninggal siswa SMK gitu karena dibully. Kalau Bapak sendiri melihat mungkin seperti apa mungkin Pak? Ya kita bicara bullying dulu. Ada Undang-Undang Perlindungan Anak kan jelas itu. Itu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa siswa dilindungi dari tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis di lingkungan satuan pendidikan. Nah, jadi bukan hanya kekerasan dia dipukul, tapi dengan diolok-olok itu sudah bagian dan ada sanksi. Nah, itu sudah jelas. Nah, persoalannya sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak kepada masyarakat sekolah itu yang lemah. Mestinya ketika masuk MPLS itu ada materi tentang Undang-Undang Perlindungan Anak yang kan undang-undang itu salah satunya mengancam bagi yang melakukan itu maka akan diberikan sanksi yang berat. Hukumannya adalah kurungan bukan hanya denda. Itu akan menjadi takut. Yang kedua, gurunya juga masih banyak kan guru yang melakukan kekerasan fisik maupun psikologis kepada anak. Harus guru TU diberikan informasi sosialisasi tentang perlindungan anak. Dan terakhir ada Permendikbud lah. Saya nomornya lupa lagi kalau sudah diangka-angka udah tua. Yang menugaskan bukan menghimbau, yang mengharuskan sekolah itu ada lembaga yang disebut dengan perlindungan anti kekerasan di lingkungan sekolah. Dan itu sudah 1 tahun loh Permendikbud itu, yang anggotanya terdiri dari pengurus OSIS, ada guru, ada komite sekolah bergabung tiap hari melakukan pemantauan dan melaporkan antisipasi dan referral jika terjadi ke pihak aparat penegak hukum. Itu instruksi yang belum dilaksanakan oleh sekolah karena sekolah menunggu perintah dari atasannya itu Dinas Pendidikan. Dan itu belum dilakukan baik oleh Dinas Pendidikan Provinsi maupun Dinas Pendidikan Kota Kabupaten, instruksi untuk membentuk tim itu, tim Satgas ya. Satgas anti-bully anti kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang sebagai penanggung jawabnya kepala sekolah. Nah, sekarang itu jika itu sudah terjadi siswa mau mengadu gitu. Satu lagi, efektifkan tugas sebagai bimbingan konseling. Dan bimbingan konseling itu jangan jadi polisi sekolah. Ada yang nakal, ada yang kesiangan, ada yang melanggar, itu KBP-keun, KBK-keun. Tetapi psikologi sekolah. Nah, apa yang terjadi di Bandung Barat, walaupun guru BK itu tidak masuk kelas, itu kan bisa melihat dari perilaku anak gitu, dia di kelasnya dia mestinya dia bisa ngontrol ya ini anak ada perubahan perilaku, maka dia langsung dikonselingkan kayak gitu ya Pak ya. Dia ada tanya teman-temannya atau dia ada semacam saya lupa lagi ya,
ada penelitian di kelas, bagikan angket di kelas siapa yang terisolir, siapa yang di top, akan ketahuan kan, gitu. Sosiometri lah, semacam sosiometri di kelas untuk mengetahui semua kelas kan. Guru BK itu 125 siswa, satu guru BK. Jadi buat sosiometri di tiap kelas itu siapa yang terisolir. Tinggal membagikan angket dikerjakan. Nah, siapa yang terisolir di lingkungan yang tidak disukai, tidak ditemani, dipanggil itu ya berikanlah konseling oleh guru. Tetapi sekarang karena mungkin Kang Ari pernah sekolah, sieun ku BK teh, panggil BK keur diajar, panggil BK aya naon urang teh. Padahal BK itu ada psikolognya di mestinya sekolah. Fungsinya tidak itu ya, mestinya fungsinya dia konseling juga gitu ya ke aktif, siswa. Memanggil betul. Jika memang mencurigakan dia berperilaku beda dengan yang lain. Betul. Atau anak yang datang, itu yang diharapkan kan anak yang datang. Saya dibullying terus Pak, konsultasi dengan guru bagaimana cara menghadapi begitu. Kalau memang penanganan di sekolah kurang, baik wali kelas yang lebih tahu, wali kelas kan kerjasama, kelihatan kerjasama dengan BK, terantisipasi. Kalau memang terlalu berat, dipindahkan sekolahnya. Kalau tidak, dipindah, jangan di kelas itu, pindah kelas gitu. Saya kira regulasi sudah dibuat, aturan dibuat, namun tentunya ini realisasinya belum. Beda dengan guru, Kang. Nah, lamun guru nyintrek, guru melakukan nyukur rambut itu bisa dipidana. Begitu kerasnya aturan untuk guru. Tetapi ketika ada terjadi antar siswa itu terkadang agak longgar sedikit ya, Pak. Jika persoalan guru, siswa kepada guru melakukan tindakan kekerasan, kami para guru dengan mudah mengatakan dimaafkan atas perilaku Anda. Nanti jangan melakukan lagi. Tetapi jika guru kepada siswa tidak ada maaf dari sebagian orang tua, yang ada dipidanakan. Ini tidak adil karena tidak ada undang-undang perlindungan guru. Oke, nah, siap. Gitu. Siap Pak Iwan. Luar biasa sebenarnya obrolan kita ya. Sebenarnya sekarang saya udah biasa di luar. Karena sudah nggak jadi guru lagi Pak ya. Udah guriang. Udah pensiun. Guriang itu guru yang menghiang dari sekolah. Oke, siap. Pak Iwan, sebenarnya kita ngobrol panjang lebar sebenarnya banyak sekali ya persoalan pendidikan di Jawa Barat, di Indonesia gitu, PPDB, bullying dan sebagainya. Tapi karena keterbatasan waktu Pak, nanti siapa tahu lain kesempatan kita bisa ngobrol dengan mungkin tema yang berbeda dan sebagainya. Setelah PPDB lanjut ke pendanaan pendidikan. Rame deui. Okay. Nah, kita bahas tentang Siap, bagaimana pendanaan pendidikan, pungutan liar pasca PPDB. Ini akan berlanjut lah. Kita simpan dulu ya Pak ya. Simpan dulu untuk pertemuan yang akan datang. Baik, seperti itu mungkin podcast kali ini kita cukupkan sekian. Jangan lupa selalu ikutin Ayo Talk. Masih banyak tema-tema seru lainnya yang kita bisa angkat di sini.